Halo Foodpreneur Indonesia, ketemu lagi bersama saya Rifki Ramdan Maulana, CEO dari Foodies Indonesia. Ketemu lagi di Foodies Podcast. Kali ini yang udah banyak yang tahu lah ya di bisnis kuliner ini, dan sudah pernah kesini juga ya untuk produksi di podcast ya. Kita perkenalkan saja dengan Mbak Stephanie Kurniadi. Ya, halo Mas Rifki. Buat teman-teman yang belum tahu, yang masih mendengarkan, baru pertama kali mendengarkan Foodies Podcast sekarang ini, Mbak Steph ini adalah salah satu foundernya CRP Group. CRP Group ini yang membawahi beberapa brand kuliner di Indonesia yang fenomenal, yaitu Warung Abnormal, Nasi Goreng Mafia, dan lain-lain. Mbak, totalnya berapa cabang, Mbak? Total tutup tahun 2018 ini sekitar 140 ya. Karena kita ada beberapa brand ya. Total kita ada 11 brand di bawah CRP Group. 11 brand ya? Betul. Banyak sekali ya. Dicicil itu kok. Dicicil ya? Okay. Nggak langsung. Tapi kalau teman-teman milenial foodpreneur ini, kalau yang nggak tahu Warung Abnormal itu mungkin jangan ngaku milenial dulu ya. Karena Warung Abnormal ini sangat fenomenal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang branding nih. Ya. Yang kita tahu bahwa Mbak Stephanie ini expertnya di bidang branding, dan semua brandnya mungkin brandingnya ini diprosesnya oleh Mbak Stephanie, Mbak ya? 11 brand ini. Ya, betul sekali. Jadi kalau expert sih mungkin belum, tapi masih banyak belajar. Dan juga betul di CRP Group sendiri saya di divisi marketing. Jadi kalau di divisi marketing ini salah satu objektif dan tanggung jawabnya itu adalah memastikan bahwa memang brand yang kita bangun dari awal, dari sisi konsepnya maupun sampai brand itu terlaunching, itu bisa mencapai tujuan dari brand. Karena tujuan dari brand kan sebetulnya brand equity ya, diukur dengan banyaknya konsumen yang loyal. Jadi keberhasilan brand itu memang di perusahaan itu adanya di bawah divisi marketing, di bawah divisi saya. Nah, oke, sabar dulu nih. Semakin menarik kan kita ngebahas branding. Nah, terutama saya sih sebenarnya pengen belajar juga nih sekaligus di podcast ini tentang branding. Orang-orang tuh pada tahu branding, marketing. Terus kita pernah produksi podcast dengan Mbak Sarita, public relation, which is ini semuanya masih ada di bidang marketing. Nah, pertanyaan pertama nih, yang simple aja dulu, Mbak. Branding itu apa sih? Masih banyak orang yang bingung nih. Esensi pentingnya itu apa ya, pengertian branding itu dari mata Mbak Stephanie? Ya, betul banget nih Mas Rifki. Jadi salah satu kelemahan, dan karena ini adalah kelemahan jadi perlu kita highlight ya dari teman-teman pebisnis yang memang startup atau enggak baru mulai bisnis pertama kali, itu kadang-kadang memiliki satu pemahaman yang salah di masyarakat terhadap brand itu sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita nanya nih, brand tuh apa sih? Ya paling banyak orang jawab tuh brand tuh adalah merek gitu ya. Itu translatannya sebetulnya. Bahasa Indonesianya memang merek, tapi translatannya. Tapi sebetulnya makna dari brand atau branding itu sendiri tuh jauh lebih dalam dari sekedar yang namanya merek. Karena kadang setelah orang menyebut merek, kemudian asosiasi berikutnya orang tuh langsung ke arah logo biasanya. Jadi biasanya pemahaman masyarakat tuh hanya berhenti sampai situ aja, yang namanya brand tuh merek terus logo gitu ya. Nah, sebetulnya yang namanya branding itu jauh lebih dalam dari sekedar merek dan jauh lebih dalam dari sekedar logo. Paling baik itu sebetulnya paling komprehensif kalau kita mau lihat keberhasilan branding, itu kita bisa lihat dari keberhasilan brand-brand internasional sebetulnya yang udah jadi top of mind brand yang berhasil ya dalam skala dunia. Kalau kita googling juga keluarlah brand-brand yang berhasil dalam skala dunia ya, kayak misalnya Coca-Cola atau enggak di industri rokok juga banyak ya, kayak Marlboro. Kemudian di industri kuliner juga banyak seperti McDonald's, kemudian Starbucks, itu yang skalanya dunia dan mereka mengimplementasikan strategi branding dan betul-betul bisa dibuktikan bahwa strategi branding ini mendukung sustainability bisnis mereka gitu. Jadi kita kalau misalnya mau pelajari, kita bisa benchmark dari sana. Nah, branding itu sendiri pemahamannya adalah
sekumpulan nilai. Jadi kalau misalnya kita kenapa sih seseorang konsumen itu mau mencoba satu produk, kemudian dia datang lagi untuk membeli lagi, dan kemudian dia merekomendasikan produknya. Nah, sebetulnya salah satu faktor penting pada saat si konsumen ini dari pertama kali beli sampai akhirnya dia merekomendasikan itu adalah karena efek psikologi dari alam bawah sadar dia, bahwa branding dari si produk atau bisnis tersebut tuh sangat kuat melekat di benak mereka dengan begitu permanen gitu ya. Salah satu buku yang saya rekomen banget untuk memahami makna branding itu ada satu buku namanya Biology judulnya. Jadi itu saya rekomen banget buat teman-teman fruitpreneur yang mau lebih menguasai atau memahami nih sebetulnya makna branding nih apa. Tapi intinya adalah branding ini adalah sekumpulan nilai di mana konsumen kita datang mendapatkan experience, kemudian dia lihat visual kita, dia rasain makanan kita, kemudian dia pergi, kemudian selesai transaksi nih, selesai experience mereka dapetin satu persepsi. Nah, semua nilai-nilai yang mereka dapetin itu adalah brandnya, brand value-nya dari brand kita. Karena ujung-ujungnya pada saat si konsumen ini mau melakukan pembelian, itu decision making mereka ini berdasarkan dari brand value yang ada di benak mereka. Jadi itu kira-kira korelasinya, Mas Rifki. Oke, jadi A to Z-nya ya, itu adalah proses branding. Betul. A to Z dari semua bisnis itu ya Mbak. Nah, tapi kan yang sekarang tahu tadi ya, bener nih sempat dibahas. Cuman tahu logo doang ya. Betul. Logo, terus ada slogan ya, warna mungkin, tagline. Tapi itu termasuk elemen-elemen dari brand juga ya. Betul. Betul. Oke, jadi memang keseluruhan yang value-nya tersampaikan kepada konsumen dan mereka merasakan value-nya, itulah yang disebut dengan branding. Ya, jadi yang masyarakat kita sering pahami itu sebetulnya baru di proses branding yang awal gitu. Jadi jadi branding ini kan sebuah proses. Jadi kalau misalnya kita nyebut tadi ada logo, ada warna, ada tagline segala macam, itu tuh adalah tahapan di awal di mana kita memang menciptakan si brand kita melalui elemen-elemen tadi ya. Jadi gimana sih supaya si konsumen ini mengenali brand kita? Tentu kita kan harus memberikan identitas kepada brand kita. Kalau kita bandingkan nih dengan bisnis yang konvensional banget gitu ya, misalnya 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu, mungkin orang pada saat bikin usaha elemen-elemen brandingnya mungkin belum se-sophisticated sekarang. Mungkin sering lihat ya ada toko bangunan gitu ya, namanya Subur Makmur misalnya gitu ya. Nah ya banyak gitu. Nah, identitas brand pada waktu 50 atau 100 tahun yang lalu itu mungkin hanya berupa nama gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, kompetisi makin banyak, kemudian bisnis ini berevolusi untuk menciptakan elemen-elemen branding yang lebih detail lagi, lebih banyak lagi. Kenapa? Supaya konsumen ini lebih mudah lagi untuk mengingat bisnis tersebut gitu. Jadi awalnya mungkin orang cuma punya nama ya, Subur Makmur gitu. Tapi karena kompetisinya ketat, akhirnya 5-10 tahun berikutnya orang kalau bikin toko bangunan, depannya dia tambahin dengan icon gitu ya, atau yang kita sebut dengan logo lah. Misalnya ada logonya orang salaman misalnya ya, namanya Subur Makmur. Nah itu berarti dia nambahin nih elemen logo, sehingga elemen logo itu membantu konsumen untuk lebih mudah mengingat. Terus nambah lagi misalnya orang, wah kayaknya semua orang udah banyak pakai logo, tambahin lagi dengan tagline misalnya, tambahin lagi dengan identitas warna, tambahin lagi dengan identitas visual lain, icon segala macam. Jadi si elemen-elemen brand ini pada akhirnya semakin mudah untuk membantu konsumen itu mengingat brand kita. Nah itu sebetulnya adalah di tahap awal. Baru apabila kita memiliki identitas yang sangat kuat dan punya ciri khas, kita masuk ke proses branding yang sebetulnya, yaitu mengkomunikasikan identitas brand tersebut dan mengkomunikasikannya dengan konsisten. Karena proses branding itu adalah proses yang terus berkelanjutan. Jadi tidak mungkin kita lakukan hanya di awal bisnis kita, tapi harus kita lakukan secara konsisten selama bisnis kita terus berjalan. Nah, jelas sekali Foodpreneur nih dijelasin oleh Mbak Steph nih tentang branding. Nah, dari 11 brand ya, CRP Group, brandnya beda-beda.
Ini saya pertanyaannya timbul mendadak nih. Ya. Kayak warung abnormal, nasi goreng mafia. Mbak boleh tahu kalau kayak warung abnormal itu diciptakan namanya bareng-bareng atau sendiri atau memang by strategi atau yaudahlah gitu aja. Nah ini kan termasuk branding ya. Betul, salah satu tahap awal yang kita ciptakan ya dari menciptakan identitas itu salah satunya adalah nama. Oke, jadi proses kreatif memilih nama itu juga beragam banget ya. Jadi nggak harus juga mutlak antara satu bisnis dengan yang lain tuh proses kreatifnya sama. Udah gitu juga nggak menentukan kalau misalnya namanya dipilih berlima tuh lebih berhasil dari namanya dipilih bertiga gitu ya. Iya bener ya. Jadi bener. karena ini adalah awal, jadi sebetulnya salah satu penentu utamanya adalah pada saat kita masuk ke proses konsistensi branding tadi. Jadi kalau pemilihan nama tuh di awal lah. Nah kalau untuk brand-brand yang ada di bawah CRP Group itu sebetulnya juga proses kreatif pemilihan namanya macam-macam. Tapi kita selalu menjalankan pola yang sama. Jadi polanya itu tuh ada beberapa tahap ya. Tahap pertama itu biasanya kita sebelum memilih nama, kita merumuskan dulu sebetulnya konsep dan model bisnis yang mau kita eksekusi itu seperti apa. Jadi simpelnya kalau konsep atau model bisnis tuh diwakili dengan kalimat misalnya gini, kita kan mau bikin bisnis kuliner nih, kita mau bikin bisnis kuliner apa gitu. Nah itu kan harus kita jawab dulu ya sebelum kita pada akhirnya memilih namanya apa. Misalnya kita mau bikin, kita mau bikin warung Indomie misalnya. Kalau misalnya kita mau bikin warung Indomie, kemudian langkah berikutnya itu kita mengumpulkan sebanyak mungkin data tentang warung Indomie. Jadi warung Indomie apa sih yang populer di Bandung, warung Indomie apa yang populer di Jakarta, segala macam. Itu informasi-informasi itu kita cari, kemudian semua identitas yang berhubungan dengan brand tuh kita kumpulin. Jadi misalnya top 5 warung Indomie yang paling tenar di Bandung tuh namanya apa aja, identitas brand mereka tuh kayak apa, logonya mereka kayak apa, tempatnya kayak apa, itu informasi semua itu dikumpulin di awal. Baru setelah tahap kita mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, kemudian kita juga tentuin ya target market kita tuh mau siapa, early adapternya siapa. Kalau misal kita mau jualan ke anak muda, tentu pasti kan beda konsep yang akan kita buat kan. Kalau misalnya kita mau jualan ke orang tua atau misalnya ke anak kecil, itu pasti akan beda-beda. Jadi setelah semua informasi dari konsep bisnis itu dikumpulkan, baru kita masuk ke tahap pemilihan nama. Nah, tahap pemilihan nama ini pola yang biasa kita lakukan di internal juga cukup sederhana. Jadi kita share nih ke divisi marketing ya, karena kan salah satu tanggung jawab untuk memilih nama adanya di divisi marketing. Tapi kalau misalnya teman-teman foodpreneur masih sendiri atau berdua sama partner, ya udah di antara berdua aja. Sekarang kita pilih nama ya. Lu pilih atau ngelis 10 nama, nanti gue ngelis 10 nama gitu. Pokoknya nama yang kita list ini harus menjawab data dan konsep yang udah kita kumpulin nih sebelumnya. Jadi ngelis namanya juga nggak random banget gitu ya. Karena jadi lebih mudah ya. Jadi lebih mudah, lebih terarah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau jualannya ke anak muda, kemudian kita udah tahu nih kita punya 10 kompetitor yang harus kita kalahkan. Jadi kan kita punya komparasi. Wah, kalau namanya ini relevan nggak ya? Kalau namanya ini menjual nggak ya di target market kita segala macam. Nah akhirnya kita ngelis nama-namanya. Nah setelah kita ngelis masing-masing namanya, kemudian kita brainstorm. Dari list yang banyak itu biasanya kita short list ya. Pasti kan ada ya dari 20 nama kayaknya 5 nih yang paling cocok dan paling relevan. Nah tahap yang penting setelah kita punya beberapa alternatif nama, itu kita ngecek dulu kemungkinan nama itu bisa dihaki. Kita bisa nggak nih daftarin ke hak kekayaan intelektual, karena sebelum kita masuk bikin logo apa segala macam tuh kita harus pastiin dulu bahwa nama brand ini bisa dihaki. Setelah memang bisa, baru kita masuk ke tahap yang lebih komprehensif. Biasanya kita melakukan riset ke target market kita. Jadi kalau misalnya target market kita anak mahasiswa nih, waktu pertama kita bikin nasi goreng mafia ya, kita punya beberapa alternatif nama. Terus kita bikin kuesioner aja ke kampus, ke 20 sampai 50 anak kampus. Kemudian kita tanyain kalau misalnya tempat makan nasi goreng di antara 5 alternatif nama ini menurut mereka yang paling cocok yang mana. Jadi sederhana aja.
nanya langsung ke target Jadi marketnya. nggak cuma produk ya yang butuh survei, Betul. tapi menentukan nama bisnis pun harus disurvei. Betul, ya? betul. Karena fokus utamanya jangan pernah lupa target market kita. Jadi bukan kita ya, karena mungkin nama yang kita bilang bagus dan cocok bisa jadi tuh beda persepsinya sama target market kita. Oke. Jadi harus selalu kita cross check. Nah, setelah dapat hasil surveinya lebih shortlist lagi kan, mungkin tinggal 1 atau 2 yang memang sesuai nih dengan opininya target market kita, baru di situ kita makin mengerucut dan akhirnya kita bisa memilih nama yang tepat. Jadi total sejauh ini 11 brand yang kita launch di bawah CRP Group, rata-rata pola dan tahapan untuk pemilihan namanya seperti itu. Oke, jadi nggak sembarangan nih foodpreneur. Ada juga beberapa bisnis yang memang dia bikin nama brandnya itu asal-asalan ada, tapi lebih baik memang secara structure bikin nama itu based on our market ya. Nah, Yes, ini yang betul dilakukan sekali. oleh teman-teman kita di CRP Group. Nah, tapi saya penasaran gini, Ya. Mbak Steph ini kan ilmu brandingnya kan nggak langsung ada gitu dari dulu ya, itu kan proses pembelajaran ya. Betul, betul. Tapi waktu pertama kali membuilding brand yang pertama Nasi Goreng Mafia. Nasi goreng mafia, betul. Pertama kali membangun Nasi Goreng Mafia ini pasti punya benchmarknya itu siapa? Ya, ya. Nah, bisa di-share nggak Mbak Stefani benchmarknya Mbak Stefani di brand lokal atau internasional yang bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman foodpreneur di luar sana itu apa, siapa, dan gimana mempelajarinya? Oke, betul sekali ya. Dulu kita belajarnya benar-benar dari otodidak banget, dari nol banget. Kita trial, error, kita improve segala macam. Banyak juga sebetulnya brand-brand baik itu internasional maupun nasional maupun lokal yang bisa kita jadiin sebagai benchmark. Yang kita jadiin sebagai benchmark itu juga macam-macam ya elemennya. Jadi contohnya gini, kita mengadopsi cara brand-brand dari Amerika gitu ya, misalnya dari sisi visualnya, karena mereka biasanya kalau bikin logo tuh desainnya selalu kuat gitu ya. Jadi mereka kalau pakai tulisan tuh selalu yang tebal-tebal gitu ya. Itu ada alasannya, karena biar kalau misalnya dibaca dari 50 meter sebelumnya tuh kebaca gitu ya, karena tulisannya tebal-tebal. Tapi kalau terkait dari tagline misalnya, itu kita nggak mengadopsi dari Amerika misalnya, karena kan cara berpikir atau misalnya cara berkomunikasi di luar negeri mungkin berbeda dengan di Indonesia. Cara milih tagline kita belajar banyak dari bisnis-bisnis yang lokal misalnya, yang mereka biasanya tuh tagline-nya nyeleneh gitu ya, yang kalau konsumen baca tuh bisa ketawa gitu. Nah itu kita waktu itu lihat-lihat nih, datang ke Jogja, kemudian datang ke Malang, datang ke Bali gitu ya, banyak brand-brand lokal yang juga lucu, nyeleneh gitu. Jadi sebetulnya referensi bisa datang dari mana aja, dan sebanyak mungkin kita bisa dapetin referensi itu yang memang semakin bikin kita kaya pada saat kita nentuin satu konsep atau satu logo nih atau satu nama. Nah itu pada akhirnya bisa mengadopsi berbagai keunggulan dari berbagai case study yang udah ada di pasaran seperti itu. Oke, semakin dalam semakin menarik. Masih banyak nih yang saya mau gali dari Mbak Steph, terutama di pelajaran tentang brand ini. Foodpreneur Indonesia, tetap stay tune di Foodies Podcast.